yang seka- yang dulunya Isti Muhammadiyah Mamuju sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Mamuju, dan sekarang sebagai staf di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Oke, sama dengan Pak Said ya. Iya Pak. Oke, oke. Oke, Iya, terima kasih assalamualaikum. Mas Haryanto. Cukup ya ini ya. Oke, kita mulai sebentar ya diskusi ya. Teman-teman nanti bisa kalau ada yang sebelumnya em, sampai itu yang kuantitatif sudah belum ya? Jam kedua Pak Yang Dokter. oh ya nanti. Iya, setelah Bapak. Oh ya sudah. Oh ya oke oke. Oke, kita harus sebentar ya. Teman-teman nanti boleh langsung bertanya juga. Bentar. Ah, kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan Dokter. Kelihatan. Oke, ini agak sudah pernah lihat gambar ini, teman? Belum Pak Dokter, belum, belum. Belum ya? Belum pernah Oh ya lihat, sudah. ya. Ini nih ya kebetulan pas ya. Jadi ini karena di awal ini peta dulu. Jadi ini teman-teman nggak perlu semuanya karena kita nanti penelitian itu pastinya ada dua ya. Teman-teman mau neliti kualitatif Ya atau lu rokok lah. kuantitatif. Ya. Ay. Nomor pul. Ah, ada dua ya, kuantitatif atau kualitatif itu saja. Jadi menurut saya kalau S2 ya cukup di situ. Sebentar, sebentar. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada namanya research onion. Onion itu bawang. Jadi ini pemahaman dasar banget ya sebelum kita melakukan penelitian itu kira-kira aku ini pakai kualitatif atau kuantitatif. Nah, coba dilihat di area sini. Nah, ini adalah ada monometode, kuantitatif, ada kualitatif, ada di sini semua. Padahal posisi ini adalah posisi di tengah. Nanti di bagian bawah slide selanjutnya ada apa namanya? Ada penjelasan dari setiap diskusi khususnya di kualitas. Nah, yang pertama nih sebelah kanan paling luar, jadi lapisan paling luar dari penelitian itu namanya filosofi. Ya, ada empat di sini, ada lima, sorry. Ada lima. Ada positivism, ada critical realism, ada interpretism, sampai pragmatism. Nah, kita nggak perlu mengetahui semuanya, karena nanti yang kita pakai itu hanya kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif itu pasti menggunakan filosofi positivism. Nah, nanti ini yang akan dijelaskan oleh Mas Syahril nanti, positivism. Kalau kualitatif yang sudah saya tandai merah, ini yang digunakan untuk kualitatif ya. Filosofi kualitatif interpretivism. Apa itu? Nah, nanti di bawah. Nah, terus itu lapisan paling luar. Habis itu dalamnya apa? Nomor dua itu adalah approach, ada teori pengembangan, pendekatan pengembangan. Pendekatan pengembangan itu ada dua, minimal ada dua. Ada deduktif sama induktif. Kalau deduktif ini itu ada di kuantitatif ya. Positif gabungannya sama deduktif. Nah, nanti Mas Sahril ini bagiannya. Kalau kualitatif itu induktif. Nah, nanti apa induktif? Nah, kita diskusi di bawah. Kemudian lapisan ketiga dalam metodologi itu ini yang saat ini kita diskusikan ada kualitatif, terus nanti Mas Sahril ada kuantitatif, dan ada banyak lagi, ada multi
metode, ada multimetode kuantitatif, ada multimetode kualitatif, ada mixed method dan seterusnya. Ya, ini lapisan ketiga. Nah, kita harus tahu nih, kita harus tahu di dalam bab 3 kita pasti akan menyebutkan ini lapisan pertama, kedua, ketiga itu sudah pasti. Nah, kemudian lapisan keempat ini baru ada eksperimen, ada survei, ini adalah strateginya. Ya, ada strateginya. Pak, kalau penelitian survei itu apa? Itu merupakan strategi dari metodologi penelitian. Nah, gitu ya. Kalau kuantitatif ini ada eksperimen, ada survei, ada archival research. Kalau kualitatif ada 5 ini. Ada case study, ada etnografi, ada action research, ada grounded theory, dan ada narrative inquiry. Ini ada 5. Jadi saya ulangi dari depan sini. Lapisan pertama penelitian kualitatif itu menggunakan filosofinya interpretivism. Kemudian pengembangan teorinya itu adalah menggunakan induktif. Dan metodologinya menggunakan kualitatif. Dan strateginya bisa dipilih nanti. Bisa case study sampai ke narrative inquiry. Ini petanya, teman-teman harus paham ini dulu. Nah, kemudian lapisan nomor berapa itu? 1, 2, 3, 5 ya. Lapisan kelima itu adalah time horizonnya. Time horizon itu waktu penelitian. Jadi kalau jenengan yang meneliti cuma satu periode ini, itu menggunakan cross sectional. Nah, cross sectional dan longitudinal ini bisa dipakai oleh strategi manapun, bisa eksperimen, bisa case study, bisa, ini umum. Kalau longitudinal itu long kan panjang ya, long itu panjang, berarti jangka panjang. Biasanya meneliti tentang musim nih, oh musim kemarau sama musim hujan itu kan 1 tahun ya, itu termasuk long karena dia melihat perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan. Kemudian baru data collection. Ini yang paling terakhir. Data collection nanti berbicara tentang sampelnya berapa, populasinya berapa, teknik ngambilnya seperti apa, cara analisis datanya seperti apa, menggunakan alat analisis apa, untuk kuantitatif dan kualitatif itu apa. Nah, ini yang disebut dengan the research onion. Ya, ini terbarunya tahun 2018 dari Sunders, Field, Lewis, and Adrian Thornhill. Ini penting banget. Jadi teman-teman ketika mau melakukan penelitian apa nih? Oh, saya kualitatif. Oh, misalnya ya, kualitatif. Berarti kalau kualitatif itu menggunakan pendekatannya induktif. Kemudian filosofinya menggunakan interpretivism. Kemudian strateginya apa? Bisa pilih tadi, etnografi, dan kemudian waktu time series-nya itu menggunakan apa nih? Oh, longitudinal. Longitudinal berarti panjang. Saya kira enggak perlu lah untuk S2 panjang-panjang. Ya menggunakan cross sectional aja saya kira sangat cukup. Saya yakin teman-teman juga pengen cepat lulus ya. Ya, hampir seluruh mahasiswa saya mesti pakai cross sectional. Sekali bar atau dalam waktu ya 1 minggu, 2 minggu udah selesai pengambilan. Itu teman-teman untuk research union atau apa namanya itu part-part bagian dari penelitian. Nah, itu ya, kira-kira itu. Kemudian di bawahnya nanti ini saya share ya. Ini sudah ada semua. Yang paling awal tadi kan research filosofi. Ini saya tuliskan biar teman-teman nanti bisa membaca ulang. Riset filosofi yang dinamakan filosofi itu keyakinan
dan asumsi-asumsi yang diyakini oleh peneliti tentang apa itu kenyataan dan bagaimana kita sebagai manusia dapat mengungkap atau memperoleh pengetahuan tentang kenyataan. Ini yang disebut dengan filosofi penelitian. Nah, makanya ini penting ini. Apakah kalau kita naik ke atas lagi, filosofi positivism sama interpretivism itu apa? Ini harus kita pahami dalam penelitian dasar banget. Nah, kalau kita ke bawah nih, karena kita menggunakan metodologi kualitatif, menggunakan filosofi interpretivism, ya nyambung ya di atas G. Jadi di atas ini filosofinya kita menggunakan interpretivism. Filosofi penelitian adalah keyakinan dalam melihat suatu pengetahuan. Sekarang kita masuk ke interpretivism. Apa toh itu? Ini. Kalau karakteristiknya interpretivism itu, peneliti harus masuk ke dalam lingkungan objek penelitian. Beda kalau saya menyebar kuesioner ke Dinas Lingkungan Hidup. Udah, saya buat kuesioner, kemudian saya masukkan ke Dinas Lingkungan Hidup, kan saya nggak terjun ke dalam toh. Itu bedanya. Kalau yang awal nyebar kuesioner saja, itu kuantitatif. Itu positivism. Kalau interpretivism, itu kita harus ikut ke dalam. Kita harus standby di situ. Kemudian apa namanya, kita ikut aktivitas di sana. Itu yang disebut interpretivism. Peneliti harus masuk ke dalam lingkungan objek penelitian. Nah, teman-teman harus juga memahami apa itu objek sama subjek. Ini kadang terbalik-balik. Kalau subjek penelitian itu adalah apa namanya, lokasinya. Oh, saya pengen meneliti di DLH-nya Mamuju nih. Oke, berarti DLH itu adalah subjek, ya. Subjek, lokasi, tempat, orang itu subjek. Kalau objek itu adalah apa yang saya teliti. Ketika saya teliti tentang motivasi, berarti objeknya adalah motivasi. Nah, itu bedanya subjek sama objek. Ini sering kebalik ya. Jadi kadang objek itu ya lokasi, tempat itu kurang tepat. Jadi yang dikatakan objek adalah tempat, lokasi, orangnya, itu subjek. Tapi apa yang diteliti, misal motivasinya, perilakunya, kinerjanya, itu adalah objek penelitian. Nah, ini harus kita pahami betul, subjek dan objek ini akan ditampilkan di bab 3. Jadi bab 3 sampai jenengan kok bilang apa objek penelitian ini adalah Dinas DLH Kabupaten Mamuju. Nah, itu salah besar. Ya, itu perlu diperhatikan teman-teman semua. Kemudian karakteristik dari filosofi interpretivism ini kualitatif itu nggak percaya pada generalisasi. Generalisasi. Temuan satu penelitian dapat diaplikasikan jika konteksnya mirip. Nah, artinya apa? Artinya nih, saya masuk di DLH-nya Mamuju. Kemudian saya lihat, saya meneliti tentang perilakunya. Nggak bisa tuh disamaratakan perilaku di DLH Mamuju dengan di Dinas Disperindak, itu akan berbeda. Nah, itu karakteristik yang kedua. Yang ketiga, terdapat hubungan antara kenyataan ya dengan penelitian. Peneliti itu adalah instrumen kunci. Jadi beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kita nyebar kuesioner ya, ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita kasihkan ke responden ya. Responden isi, terus kemudian kita olah data, jadi hasilnya. Jadi kita nggak ikut campur banget dengan hasil yang dibuat oleh responden, ya. Yang ikut campur itu ya alat analisis datanya, bisa aplikasi SPSS, bisa Smart PLS, bisa AMOS dan lain sebagainya. Tapi kalau kualitatif beda, kita yang menulis nih, kita yang menulis sehingga campur apa namanya peneliti itu sebagai instrumen kunci
untuk menggambarkan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam DLH tadi, tentang kinerjanya, tentang motivasinya. Kita yang menentukan, karena basis datanya adalah basis data interview, kemudian pengalaman di dalam organisasi, itu penting. Makanya peneliti kualitatif sama kuantitatif itu, kualitatif itu paling tidak itu apa namanya, tahu banget ya, sudah tahu banget proses penelitian. Karena kita nggak boleh mengarahkan nih. Kita interview, deep interview pada seseorang itu kita nggak mengarahkan. Kamu harus berbicara A, saya tanya ini harus berbicara B, atau kita bertanya apakah kamu sudah makan, jawabannya kan pasti dua, ya atau belum, itu nggak boleh. Pertanyaannya adalah bagaimana. Beda ya. Kalau kuantitatif itu enak. Apakah Bapak sudah mandi? Jawabannya mesti dua, sudah atau belum. Kalau bagaimana cara Anda mandi, nah itu jawabannya panjang. Saya bangun tidur dulu, kemudian jalan-jalan, kemudian habis itu mandi itu gosok gigi dulu, dan seterusnya. Itu bedanya kuantitatif sama kualitatif. Ya, kira-kira itu filosofi interpretatif. Kemudian yang kedua yaitu induktif. Ya, induktif ini sudah saya meraih semua. Ini alur kita melakukan penelitian kualitatif. Induktif itu apa? Atau apa namanya, teori approach itu apa? Nah, ini ada dua ya. Ada pola research approach atau pendekatan penelitian. Itu pola menjalankan penelitian apakah top down dari teori, hipotesis, pengumpulan data, objek tertentu untuk validasi, atau bottom up dari data objek tertentu, analisis pola hingga perumusan teori. Nah, kalau yang deduktif, ini ada dua ya, induktif sama deduktif. Ya. Kalau induktif yang atas ini, ya, atas ini adalah penelitian kuantitatif. Deduktif itu teori dulu, jadi teman-teman kalau disuruh buat hipotesis ya, teori dulu bab 1, bab 2, hipotesis, kemudian ngumpulin data, kemudian divaliditi, kemudian diuji ini terbukti atau enggak, itu karakteristik dari top down. Top down itu pasti kuantitatif, karena sudah ada rutenya ini. Nah, deduktif pasti kuantitatif. Deduktif menggunakan positivisme. Oke. Nah, ini nanti coba di akhir saya mau tanya sama teman-teman alurnya ini. Kalau kualitatif itu teori approach-nya apa? Nanti saya tanya nih. Kalau kuantitatif itu teori approach-nya apa? Kalau kualitatif itu menggunakan filosofi apa? Positivism atau interpretivism? Nah, moga teman-teman ini dicermati. Nah, kalau top down dari atas ke bawah, top down itu mulai dari ada teori, ada masalah, kemudian dihipotesiskan, kumpulin data, kemudian validasi kuesioner, kemudian olah data, itu karakteristiknya deduktif. Ya, kalau induktif, nah ini deduktif ini apa namanya? Yang pertama data objek tertentu ini. Apa ya? Oh, ada masalah apa toh? Kita dalam. Terus kemudian kita menganalisis pola hingga perumusan teori. Ini beda dengan yang atas. Jadi kita datang dulu ke instansi DLH tadi, melihat motivasi kita di situ terus. Ya. Di situ melihat pola yang terjadi di situ. Kemudian setelah kita menemukan, baru kita memvalidasi apakah ini ada teori sebelumnya atau tidak ada. Beda dengan yang deduktif atau top down tadi, teorinya ada dulu, baru kita buktikan teori itu. Tapi kalau yang bottom up beda, kita ke lapangan dulu, kemudian baru mencari ini ada teorinya enggak. Oh, kalau enggak ada teori ini bisa menjadi rintisan teori baru nih. Bisa seperti itu. Nah, ini validasi teori ini bisa dengan triangulasi. Triangulasi itu tiga cabang. Tiga cabang bisa apa namanya, dengan verifikasi
apa organisasi yang sejenis juga bisa, atau dengan teori yang sudah ada juga. Nah, itu kemudian ini bentar. Nah, induktif ya. Induktif adalah suatu upaya membangun teori berdasarkan pengumpulan data dan fakta yang ada di lapangan dari yang khusus dijadikan umum. Nah, ini bedanya. Ada yang umum dijadikan khusus, ada yang khusus dijadikan umum. Kalau deduktif itu yang umum, teori kan umum ya, teman-teman, teori teori kepuasan atau teori motivasi. Oh ya, teori motivasi itu atau teori kepuasan kita menggunakan teorinya Maslow nih. Maslow itu ya pertama kebutuhan, teori kebutuhan itu sandang papan dulu sampai meningkat aktualisasi diri. Itu semua orang pasti mengetahui bahwa itu ya benar ya, make sense. Umum kan? Kemudian kita meliti nih. Oh, saya mau meneliti di DLH tadi, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Dari yang umum tadi kita gunakan untuk memotret DLH yang satu organisasi kecil. Nah, satu masalah kecil. Kalau untuk induktif itu dari yang khusus dijadikan umum. Jadi saya masuk dulu ke DLH, melihat motivasi seperti apa, kemudian kita verifikasi nih. Kita verifikasi teori dengan triangulasi. Oh, ini cocoknya dengan teori ini nggak cocok dengan teori ini. Dan itu induktif ya. Ini sorry ya, agak naik ke bawah. Nah, kemudian di sini sudah ya, induktif sudah. Kita masuk ke metodologi. Bedakan antara metode dengan metodologi. Jadi kalau metodologi itu adalah ilmunya ya, jadi satu kesatuan ilmu untuk memotret sesuatu. Kalau metode itu kan cara, ya, dibedakan antara kata metode dengan metodologi, akan berbeda, Pak. Nah, tadi approach teorinya menggunakan induktif, sekarang apa namanya, metodologinya menggunakan kualitatif. Ini sudah pasti ya. Jadi teman-teman, oh kalau induktif itu ya pasti kualitatif. Itu aja. Nah, kualitatif itu apa? Nah, ini ya. Kualitatif itu, nah, intinya kalau kuan ya, perbedaan dengan kuantitatif. Kuan itu kan angka-angka, ya berarti kalau kualitatif itu lebih ke kualitas. Biasanya kualitas itu tidak bisa diangkakan. Kalau kuantiti itu jumlah ya. Kualitas itu ya kualitas dari barang tersebut. Biasanya susah untuk diangkakan. Maka definisinya sangat mudah. Jadi jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, namun bersandar pada deskripsi atas fenomena. Makanya tadi saya jelaskan di awal bahwa kualitatif itu condong pada peneliti. Jadi karena apa? Karena peneliti tidak menyebarkan kuesioner, kemudian ada angka-angkanya, dihitung di statistik, jadi hasil, kemudian kita bahas enggak. Jadi enggak ada apa namanya prosedur statistik di dalam penelitian kualitatif. Kualitatif yang murni ya. Nah, kita banyak deskripsi nih. Deskripsi atas fenomena, bertanya ke satu orang, ke dua orang, tiga orang dengan wawancara, itu membedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu nggih. Kemudian kita balik lagi. Nah, di sini ada 5 ya, ada case study. Ini adalah strateginya. Apa namanya itu, metodenya atau strateginya atau caranya. Jadi metodologi kualitatif, nah ini strateginya ada 5. Ada case study, ada etnografi, ada action research, ada grounding theory, ada narrative inquiry. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Nah, ini ya strateginya atau caranya.
atau metodenya. Nah, ini ada 5. Ada 5 ini kalau teman-teman mau membaca lebih detail tentang strategi dari kualitatif, itu bisa membaca bukunya Creswell ya. Creswell itu yang jadi pedoman berbagai penelitian khususnya di kualitas. Nah, kalau yang untuk ya S2 bisa action research, case study, etnografi atau naratif ya. Kalau grounded theory memang tidak mudah karena saya dapat dosen saya itu melakukan grounded theory itu sampai bertahun-tahun baru selesai. Nah, teman-teman, saya kira kalau mau ya nggak apa-apa. Kalau merasa itu kesulitan ya bisa yang lain. Yang lain bisa action research, case study, etnografi, ataupun naratif inquiry. Atau kuantitatif juga nggak apa-apa. Karena kebanyakan eh, kebanyakan itu yang suka kuantitatif. Karena apa? Kuantitatif itu kita bisa memprediksi waktu untuk pengambilan data. Misal saya mau meneliti tentang motivasi di DLH. Udah saya buat kuesioner, saya masukkan ke sana, nah minta tolong diisi. Diisi, ada standar sampelnya berapa yang harus saya dapat. Dah, 1 hari selesai nih, mereka ngisi semua. Berarti pengambilan data cuma 1 hari. Beda kalau kualitatif. Kualitatif itu saya tanya tentang motivasi bekerja di DLH. Saya tanya 1 orang, jawabannya bilang A. Saya tanya orang kedua, jawabannya bilang B gitu ya. Saya tanya orang ketiga, keempat, kelima, jawabannya sama, A, B. Artinya penelitian itu sudah selesai. Karena apa? Karena sebanyak apapun orang yang saya tanyai, jawabannya tetap A, B. Nah, itu baru dikatakan finish. Kita mengambil data. Nah, bayangkan nih kalau kita mengambil data kok sampai 100 orang kok jawabannya kok beda-beda semua. Sampai 101 masih beda. Itu dilanjut. Itu bedanya pengambilan data yang khususnya di grounded theory itu dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif lebih apa namanya bisa menentukan waktunya, kalau kualitatif tidak. Ya, waktunya sambil berjalan. Nah, ini sedikit tentang action research sama case study, etnografi, penelitian sama naratif. Ini contoh action research. Action research itu berfokus pada penyelesaian masalah spesifik dalam suatu program atau komunitas. Ini melibatkan tindakan dan biasanya action research itu rata-rata digunakan di jurusan-jurusan pendidikan. Ya, contoh ini, bagaimana pedagogi pembelajaran online paling efektif? Ya, pembelajaran online paling efektif. Nah, ini kita harus ini simulasinya ya, simulasi sederhananya itu kita harus mengumpulkan nih satu kelompok isi ada 5, satu lagi ada 5. Nah, kita di situ mengajar mereka. Oh, saya pakai metode A, B, C, D. Saya pakai metode A ini responnya gimana? Oh, ternyata sukses 80%. Kelas satunya, saya juga pakai metode A, saya tambahi A plus B. Nah, itu hasilnya gimana? Oh, 85%. Saya masuk lagi kelas lagi, saya tambahi lagi lah. Ini caranya A plus B plus C. Ternyata 60%. Nah, keefektifan dalam proses pembelajaran itu yang paling efektif yang mana? Oh, menggunakan yang yang B tadi, A plus B strateginya. Nah, itu action research seperti. Kalau case study, nah case study ini studi mendalam dengan menginvestigasi lebih lanjut penyebab dari suatu kasus, suatu kasus pada aspek sosial tertentu. Ini tujuannya untuk mengilustrasikan dan memahami kasus yang
memiliki kepentingan tidak biasa atau unik. Ini bedanya. Case study itu banyak yang salah begini. Misal ya, ini penelitian kuantitatif tapi menggunakan kata-kata studi kasus itu salah. Jadi contoh, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Studi kasus pada PT ABC. Ya, itu sudah salah itu. Langsung aja pada perusahaan apa gitu aja. Karena apa? Karena kata-kata judul itu maknanya berbeda dalam metodologi. Nah, case study itu yang unik, yang tidak biasa terjadi. Ini contoh, konflik sosial di kampung nelayan. Studi kasus di pantai utara Kota Cirebon. Ini saya ambilkan dari salah satu judul di apa namanya artikel ya yang berkaitan dengan case study. Kemudian kita lanjut yang satunya, etnografi. Etnografi ini fokusnya pada nilai-nilai ya, makna, perilaku, budaya itu pakai etnografi. Bahasa ya, dari satu masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang sama. Ini contohnya. Etnografi komunikasi ritual, tingkeban, neloni, dan mitoni. Neloni itu apa? 3 bulanan ya. Jadi komunikasi, sorry, apa namanya budaya orang hamil itu ada 3 bulanan, ada 7 bulanan. Nah ini neloni dan mitoni. Nah, mitoni itu 7 bulanan. Studi etnografi komunikasi bagi etnis Jawa di desa Sumbersuko. Nah, etnografi itu fokus pada nilai-nilai, makna, perilaku, budaya yang ada di masyarakat. Itu pakai etnografi. Nah, itu mesti pertanyaannya bagaimana? Bagaimana proses neloni? Bagaimana proses mitoni? Nah, itu berkaitan dengan kebudayaan atau nilai-nilai yang dipercayai suatu masyarakat atau kelompok. Itu etnografi. Banyak. Kemudian, nah ini grounded teori nih. Grounded teori yang saya sampaikan tadi kayak kita melempar bola, ya, sampai mana bola itu berhenti, ya sampai jawaban dari responden itu hampir sama semua. Jadi saya contohkan, kalau 100 orang ini berbeda, ini berbeda-beda semua, ya lanjut aja. Sampai ke 101, oh sudah hampir sama dengan 100 jawaban. 102, oh hampir sama. 103 hampir sama. Berarti data teman-teman sudah cukup ya, sudah finish. Nah, itu grounded theory. Nah, kemudian naratif. Nah, ini cerita. Biasanya anak-anak sastra ini yang menggunakan naratif inquiry. Kata kunci dan sekaligus fokus penelitian naratif adalah pada cerita. Para peneliti naratif akan mengumpulkan cerita individual ya, dokumen atau kelompok tentang pengalaman individual yang dituturkan. Ini cerita. Ya, analisis naratif peran ayah dalam film. Nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, itu apa namanya? Kita menaratifkan cerita yang sudah ada, kemudian kita jadikan satu penelitian. Ini biasanya sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jawa, kemudian bidang apa namanya program studi bahasa dan ya berkaitan dengan bacaan atau film atau animasi itu juga masuk rata-rata menggunakan metodologi naratif. Oke, saya kira itu teman-teman silakan jika ada yang saya yakin anu ya banyak yang akan didiskusikan. Monggo ini eh, kualitatif ya memang memang dari 100 mahasiswa 100 mahasiswa saya itu ya paling ya 5% ya yang menggunakan kualitatif. Ya terakhir kemarin itu ada mahasiswa saya menggunakan case study. Jadi ada kasus yang unik ya. Kasus yang unik itu aliran kepercayaan. Di Indonesia itu kan banyak ya. Cuman kepercayaan di Indonesia kan ya sudah ada perundang-undangnya, ada
Hindu, Buddha, Katolik dan lain sebagainya. Kepercayaan agama itu kan sudah ditetapkan. Cuma ada satu agama itu agama kepercayaan ya. Kalau nggak salah agama kepercayaan. Nah, dia meneliti itu. Ada beberapa aliran kepercayaan itu khususnya di desa-desa itu unik banget. Khususnya di Jogja itu di daerah Gunung Kidul ya, Gunung Kidul yang paling dekat dengan pantai, itu banyak aliran kepercayaan yang diakui oleh pemerintah dan itu menarik untuk di apa namanya dilakukan penelitian. Dan mahasiswa tersebut sudah terlibat di LSM. Di LSM sudah sering ketemu dengan mereka, artinya pemahaman tentang kelompok itu sudah diketahui semuanya dan sudah berjalan beberapa tahun karena sudah bergabung dengan LSM dan memang mengelola alir apa namanya kelompok-kelompok itu. Nah, saya tertarik Pak untuk melakukan penelitian kualitatif menggunakan apa namanya case study-nya itu. Tadi saya sarankan ke apa namanya ke etnografi, tapi dia lebih memotret pada keunikan dari case itu berkaitan dengan aliran kepercayaannya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, itu ya teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, kalau gambar ini belum saya jelaskan ya. Gambar ini tuh kayak kita nyelam ya di air ya. Bukan kayaknya kita nyelam di air. Ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif itu kalau kita mau melihat berbagai macam ikan, kita harus nyelam ke dasar laut. Beda dengan kuantitatif. Kita nggak perlu datang ke kantornya aja nggak perlu kok. Yang penting kuesionernya nyampe sana, kita nggak perlu tahu pintunya itu warna apa, orang yang ngisi itu bentuknya kayak apa, ya, kemudian pakai baju apa, itu kita nggak perlu. Tapi kualitatif kita harus tahu betul sampai kalau di dalam laut itu ya karangnya bentuknya apa, kedalamannya berapa, kalau saya bernafas di dalam seperti apa, ikannya ada berapa dan sebagainya itu harus tahu. Itu bedanya kuantitatif sama kualitas. Itu nggih. Ah, monggo kalau ada pertanyaan. Pak Permisi, Dokter, Prof. Pak Dokter. Permisi, Iya, Pak silakan. Dokter. J, Mas Pradana. Boleh, silakan. Baik, izin off cam, Pak Dokter. Oke. Jadi kemarin waktu ngerjakan skripsi, saya tuh Mm-mm. ambil kualitatif juga, Pak Dokter. Ya. Cuman saya itu studi pustaka, Pak Dokter. Jadi ngambil Hmm. datanya itu dari Mm-mm. literatur, dari beberapa buku yang relevan dengan Oke. eh, tema atau judul skripsi saya. Nah, kalau seperti itu seperti apa, Pak Dokter? Oke, sebentar. Saya bukain. Saya buat buku. Bentar. Hmm. Bentar ya, saya bukain. Nah, teman-teman bisa ini karya saya di sini semua. Jadi teman-teman buka ResearchGate, kemudian ketik Samsul Hadi nanti muncul ya. Jadi foto saya seperti ini. Saya tunjukin itu pertanyaan bagus. Jadi ada apa namanya sumber data yang berbeda. Nah, oke, ini kayaknya. Oke, kelihatan ya?
Ya, Kelihatan, Pak. kelihatan Mas Pradana ya? Kelihatan, Pak. Oh ya, ya. Ini yang ditanyakan Mas Pradana tadi. Ambil datanya studi pustaka gimana? Ini saya menulis buku namanya Systematic Review Metasintesis untuk Riset Perilaku Organisasional. Ini penulisnya saya sebagai penulis pertama, kemudian Prof. Heru, nah ini promotornya Mas Akil juga, kemudian Lumajang Pak Lutfi. Ini bisa di-download gratis, ini ya, bisa di-download gratis di ResearchGate. Nah, teman-teman bisa buka di ResearchGate. Ini profil penulisnya. Ini uh, sudah saya attach full apa bukunya. Jadi tinggal di-download saja. Nah, ada dua data. Kalau systematic review itu kualitatif ada banyak itu. Di dalam buku ini pengambilan data, pengolahan datanya, tekniknya. Kalau datanya itu orang, ya, yang saya sampaikan tadi. Kalau datanya itu data artikel, kita anggap artikel itu sebagai subjeknya, ya. Kalau tadi kualitatif, oh saya mau meneliti tentang kelompok si A, gitu, nggih. Itu oke, ya, sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana kalau penelitian kualitatif menggunakan artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang dengan topik tertentu? Itu beda lagi, ya. Itu pengambilan data beda lagi. Ini yang saya akan jelaskan ke teman-teman semua. Itu namanya ada dua. Ada systematic review meta sintesis. Yang kedua, systematic review meta analisis. Ada dua. Ada juga yang nggak pakai systematic review. Langsung saja judulnya meta sintesis, meta analisis. Ya, kalau meta analisis itu masuk ke kuantitatif karena dia akan menghitung banyak banget data-data statistik yang dimiliki oleh setiap artikel, kemudian diolah lagi, ya, mengambil data-data statistik dari setiap artikel. Misalnya, saya dari hasil Prisma ada tekniknya. Sebelum kita mengambil data itu ada namanya teknik Prisma. Di buku ini ada. Nah, ketika diperoleh ada 20 artikel, ya, kemudian saya melihat semua hasil statistik dari artikel itu, kemudian saya olah hasil statistiknya, maka itu disebut meta analisis. Ya. Kalau metasintesis berbeda, yang kita lihat bukan di statistiknya, tapi deskripsinya. Hasil penelitiannya, di deskripsinya itu berbicara apa toh? Nah, itu bedanya itu. Kemudian kalau di kuantitatif meta analisis itu bisa menggunakan Amos, bisa menggunakan Smart PLS, bisa menggunakan SPSS itu untuk kuantitatif. Kalau kualitatif, nah ini sudah ada sedikit tutorial tentang NVivo. Apalagi sekarang berbasis AI ya. AI itu kemarin saya baru nyoba satu video full ya, durasi 1 jam gitu, saya masukkan ke linknya, kita sudah mendapatkan deskripsi atau apa yang disampaikan di dalam video itu sudah tertulis semuanya. Nah, dulu kan kita dengerin, ngetik, ya kan? Dengerin lagi, ngetik lagi. Sekarang enggak. Kita tempel aja itu URL-nya ke aplikasi AI-nya itu. Kita tunggu beberapa menit, sudah muncul semua tulisan yang ada di video itu. Nah, itu keren. Nah, kalau NVivo, itu sama. Kita akan membuat apa namanya ya, membuat topik-topik utama dan diskusi-diskusi utama yang ada di setiap artikel. Jadi kita tidak melihat di statistiknya. Bedanya itu, ya, bedanya itu. Sama-sama penelitian kuantitatif dan kualitatif, tapi teknik pengambilan subjek dan objeknya itu berbeda. Populasinya itu artikel gitu aja,
Kalau yang satunya tadi populasinya adalah orang, orang. Dan ini berbeda ya. Yang satu benda mati, yang satu benda hidup. Nah, kira-kira begitu Mas Mas Pradana. Makasih Pak Dokter. Ye, sama-sama. Monggo ada lagi yang diskusi. Izin Pak Dokter. Oke, Mbak Winda, silakan. Baik Pak Dokter, ini saya mau tanyakan, jika saya nantinya ingin melakukan penelitian untuk mix ya Pak Dokter, tidak hanya cuman kualitatif. Hmm, Misalnya pengaruh motivasi karyawan yang telah diberikan training and development mungkin terhadap peningkatan profitabilitas dari perusahaan dalam satu periode tertentu itu seperti apa Pak Dokter? Misalnya Ini ada mix saya tulis dulu, kualitatif. saya tulis ya. Apa? Apa? Ya, misalnya pengaruh peningkatan motivasi kerja karyawan yang telah diberikan mungkin dari training, development, atau seperti itu dalam satu periode tertentu terhadap Oke. peningkatan profitabilitasnya. Jadi di situ ada interview terhadap karyawan, kemudian saya buktikan dengan angka-angka seperti itu. Itu seperti apa, Pak Oh, Dokter? oh jadi gini. eh yang pertama ya, yang pertama itu yang penting gini. Dalam semua riset ini kuncinya. Ini kelihatan ya tulisan saya ini. Iya. Kelihatan. Oh, Kelihatan. Teman-teman kelihatan nggak? Coba saya buka ini aja biar yang lebih besar. Kelihatan ya? Pengaruh motivasi terhadap apa tadi? Kinerja. peningkatan profitabilitas, iya. Oke, kinerja gitu aja ya. Contohnya sederhana ya. Ya. Oke. Jadi yang pertama ini teman-teman ini yang paling fundamental ya. Paling fundamental itu masalah atau fenomena yang ada. Fenomena masalah. Ini yang paling penting. Jadi jenengan meneliti apa nih? Oh, saya mau meneliti tentang kinerja. Berarti yang dilihat itu fenomena masalah dependen ya. Nah, jenengan sudah tahu ya, dependen sama independen. Teman-teman, coba sudah tahu belum? Pasti kalau belum saya jelaskan. Belum. Belum ya? Oke. Ini pemahaman dasar. Jadi begini. Di dalam apa namanya penelitian itu pasti buat kotak-kotak bulat-bulat gini ya. Bulat atau kotak boleh lah. Nah, ini seperti ini. Ya, teman-teman ya. Ini biasanya disimbolkan dengan X ya. Rata-rata dengan X. Kalau ini biasanya disimbolkan dengan Y ya. Oke. Nah, X ini kalau dilihat dari garisnya mempengaruhi Y ya. X mempengaruhi Y. Kalau variabel dependen adalah variabel yang tak tulis di sini. Kalau dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Kalau dependen dipengaruhi, kalau independen mempengaruhi. Ya, ini aja kata kuncinya ini. Kalau variabel independen itu ini ya, ini X ini variabel independen. Independen kalau ditanya independen itu apa? Independen adalah variabel yang mempengaruhi. Kalau Y ini sebagai variabel dependen. Depend itu variabel yang dipengaruhi. Nah, oke. Ini teman-teman bisa juga belajar dari sini ya. Saya juga ada kanal YouTube. Teman-teman tinggal buka ini.
Samsul Hadi Metopen gitu aja. Metodologi penelitian ya, Samsul Hadi Metopen. Nanti akan muncul lah ini, saya ini. Nah, teman-teman tinggal buka ini banyak banget. Mulai dari 3 menit cara nyari jurnal terakreditasi Sinta. Ini pas waktu saya ngajar kuliah metodologi, ini juga saya rekam. Cara mencari artikel, kemudian cara banyak banget ini. Cara membuat kutipan, jenengan buat kutipan, misal ya, penelitian yang dilakukan oleh Samsul 2022 nggak perlu manual, sekarang sudah pakai otomatis. Nah, ini sudah saya kasih tutorial, bisa menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Nah, teman-teman, ini juga nih, apa itu variabel independen, dependen, moderator, mediasi, itu ada semua di sini. Ini cukup banyak ya, ini sudah ditonton 27.000. Terus membuat model penelitian 1,7 ribu. Cara mudah mencari masalah, nih yang saya jelaskan sekarang. Itu sudah 5.000 yang nonton. Cara membuat definisi operasional 7,7 ribu dan banyak banget. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini adalah contoh dependen itu variabel yang dipengaruhi, independen itu yang mempengaruhi. Jadi yang pertama kali dilihat adalah untuk memformulasikan masalah adalah variabel dependen. Kalau kita lihat di atas ini, pengaruh motivasi kalau ada kata terhadap itu mesti setelah terhadap itu pasti dependen. Nah, ada apa toh fenomena masalah di kinerja? Oh Pak, kinerja di tempat kita itu, misal ya, SOP-nya itu sudah jelas Pak, jam 7.30 harus sudah ada di kantor. Tapi teman-teman itu baru datang jam 9. Nah, karena kehadiran itu kan salah satu aspek penilaian kinerja. Ya, kinerjanya hadir tepat waktu atau enggak. Atau deadline, Pak. Deadline itu kita jam 9, kita jam 10 harus selesai semua. Tapi enggak selesai hari ini, Pak. Besok. Atau di SOP itu jelas bahwa pelayanannya one day service. Tapi masih aja ini enggak bisa servisnya 1 hari selesai, Pak. Besok atau lusa atau lusanya lagi baru selesai. Itu kan kinerja. Nah, apa tuh dengan kinerja? Itu berarti ada fenomena masalah kinerja. Itu yang penting dulu. Ada masalah apa toh? Jangan sampai kita meneliti apapun tidak ada masalah. Nah, teman-teman itu sudah ya, enak artinya apa? Enaknya teman-teman ada di dalam organisasi. Nah, tinggal teman-teman tahu nih, oh masalah yang terjadi itu berkaitan dengan kinerja Pak, atau dengan kemalasan, atau kecapean. Kecapean itu istilah SDM-nya burnout ya, kecapean kerja, atau dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jenengan ceritakan itu masalah penelitian. Ya. Kalau sudah ketemu masalah penelitian, oh kira-kira nanti mau memverifikasi memverifikasi teori atau kita mau membuat teori baru nih. Nah, bisa saja. Kalau kita hanya memverifikasi, berarti cukup kuantitatif itu sangat cukup. Kalau mau kualitatif itu nanti. Nah, nanti gimana Pak? Nah, contoh begini. Pengaruh motivasi kerja ya dan motivasi dan kinerja hasilnya terbukti ya. Terbukti nih. Karena kalau teman-teman nanti belajar statistik ada istilah P value. P value P value lebih kecil daripada 0,05. 0,05 itu disebut sebagai alfa, teman-teman. Alfa itu tingkat keluputan. Ya. Artinya begini, alfa itu kamu tak toleransi kesalahanmu itu 0,05. Kalau kesalahanmu lebih dari 0,05, yo tidak boleh ditolak. Nah, gitu ya. Tapi kesalahanmu itu kurang dari 0,05,
Oh, tak terima. Nah, itu yang dikurang dari 0,05 disebut terbukti. Nah, kemudian dari hasil analisis teman-teman itu melakukan penelitian. Oh, kok ternyata ada sesuatu yang perlu ditanyakan kembali. Jadi ada sesuatu ya, sesuatu yang perlu verifikasi. Verifikasi. Sehingga teman-teman bisa melakukan mix method dengan in deep ya. In deep itu tulisannya gimana itu? Ya, review mendalam ya. Ya. Review mendalam tentang fenomena tersebut. Kalau dirasa kurang mantap boleh. Gitu nggih. Atau kita balik, tadi kuantitatif ke kualitatif. Nah, ini kualitatif ya. Ke kualitatif. Nah, sekarang boleh nggak kualitatif ke kualitatif? Boleh, Pak. Jenengan terjun ke lapangan dulu ya, kemudian mendeskripsikan dari hasil temuan jenengan ini saya pengen memverifikasi dengan membuat kuesioner ke mereka. Boleh. Dari awalnya review mendalam nih, mendalam, kemudian dilanjut verifikasi, menggunakan kuesioner. Boleh banget. Ini kual ke kuan. Juan jangan ya. Ini boleh banget. Yang penting ini teman-teman, masalah ini yang wajib dipahami dulu. Nah, masalah bisa dilihat dari fenomena, itu satu ya. Yang kedua, bisa dilihat dari perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Ini ada dua ini yang paling populer. Contohnya gimana Pak perbedaan hasil penelitian sebelumnya? Ini contoh ya. Contoh Bu Winda tahun 2022 itu meneliti tentang motivasi dan kinerja. Oh, terbukti ketika motivasi karyawan di perusahaan A itu naik, kinerjanya pasti akan naik. Tapi beda dengan semisal Pak Pradana. Pak Pradana itu meneliti tahun 2021 di perusahaan ABC, di perusahaan lain gitu ya. Ternyata motivasi itu nggak berpengaruh positif ya terhadap kinerja. Ada perbedaan kan? Itu namanya gap empiris ya. Kalau dalam bahasa metodologi namanya gap empiris. Sehingga apa nih respon kita sebagai peneliti selanjutnya? Itu juga sebagai masalah kan? Ada dua perbedaan lah pasti ada. Gitu. Kira-kira begitu Bu Winda. Siapa? Ya. Bentar ini. Halo Pak, bisa? Boleh, silakan. Yang lain boleh. Ya, izin Pak, Dokter, saya tadi Alamsa. Nggih. Mungkin saya bertanya eh, terkait dengan yang dijelaskan Pak Dokter tadi, bahwa ada dua metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang yakni kualitatif dan kuantitatif. Pertanyaan saya, Pak Dokter, di antara dua metode tersebut, metode apakah yang populer saat ini digunakan oleh peneliti, antara kualitatif dan kuantitatif? Kemudian dalam meneliti apakah bisa dipadukan, Pak Dokter? Begitu. Terima kasih, Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Alamsa. Ini pertanyaan bagus sekali. Populer yang mana gitu nggih? Saya belum pernah melakukan riset di seluruh artikel dunia tentang populer mana nih, kuantitatif apa kualitatif. Tapi saya ambil contoh dari mahasiswa saya. Mahasiswa saya dari 100 orang, itu hanya 5% yang menggunakan kualitatif. Ya. Kenapa? Artinya, menurut saya, dari saya membimbing mahasiswa S1, S2, itu menggunakan kuantitatif itu lebih banyak. Alasannya satu, lebih cepat. Ya, cepat.
khususnya di S2. S2 kita itu ya sama ya, sama di Mamuju juga sama. Rata-rata dari instansi ya, dari perusahaan, pinginnya ya cepat. Ya paling tidak 2 tahun itu sudah selesai semuanya. Padahal yang saya sampaikan di awal tadi, kualitatif itu kadang kita nggak tahu kapan ini selesai nih, ambil datanya nih. Tapi kalau kuantitatif, jelas tahu 1 hari, satu instansi ngisi semua, 1 hari selesai. Nah, itu satu lebih cepat. Jadi untuk populer dan populer antara kuantitatif sama kualitatif, kalau survei saya pribadi, ya, itu kuantitatif lebih banyak, ya, khususnya mahasiswa saya yang bimbingan. Kemudian bisa nggak di mixed method? Bisa banget. Jadi kalau di sini tadi, ini nanti saya share di paling atasnya. Di sini. Nah, ini guys. Nah, ini teman-teman. Ini di dalam metodologi, ya, dalam metodologi ini lapisan nomor 3 itu ada monometode kuantitatif itu ya kuantitatif aja, 1 kali penelitian. Ada metode kualitatif, 1 kali penelitian yang kita diskusikan hari ini. Ada multi metode kuantitatif, itu berarti 2 kali. Ya, kemudian ada multi metode kualitatif, itu melakukan metode kualitatif 2 kali. Kemudian, nah ini yang ditanyakan Pak Alamsah, ada namanya mixed method, mixed method simple. Mixed method simple itu 1 kali kuantitatif, 1 kali kualitatif, atau bisa kualitatif dulu, kuantitatif dulu, boleh. Salah satu dulu, boleh. Kalau mixed method kompleks itu bisa kualitatif itu bisa dilakukan 2-3 kali, kuantitatif bisa dilakukan 2 atau 3 kali, yaitu mixed method kompleks. Jadi ini yang mono ya, mono, ini yang multi, ini yang mixed method simple mono sebenarnya. Mixed method simple mono, nah ini mixed method kompleks multi sebenarnya. Bisa Pak, jadi bisa semuanya. Cuman saran saya nih, yang penting masalahnya jelas. Masalahnya jelas, apakah masalah fenomena, boleh ambil salah satu kalau S2. Boleh fenomena yang terjadi di perusahaan, atau dari penelitian terdahulu yang pendapatnya berbeda. Yang tadi bilang pengaruh, ini enggak pengaruh. Nah, bingung nih. Kita sebagai peneliti di tengah-tengah ini, ya kita harus menjembatani ini antara orang yang hasil penelitiannya enggak berpengaruh, yang ini berpengaruh. Dengan apa? Macam-macam. Bisa menambahkan variabel lain, bisa menambahkan mediasi. Teman-teman sudah tahu ya mediasi moderasi gitu? Sudah pernah dengar, teman-teman? Mediasi Belum, Pak. moderasi? Belum? Belum. Nah, ada istilah moderasi sama mediasi. Jadi gambarnya mana ya? Nah, ini saya contohkan sedikit. Simple saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini namanya mediasi, teman-teman. Kalau ada artikel seperti ini namanya Y1, ini namanya Y2. Ini adalah ini adalah mediasi. Nomor yang hitam ini adalah mediasi itu, semisal ya, saya mau beli rumah di Mamuju nih. Nah, saya nggak tahu di sana ada rumah atau enggak yang dijual. Saya telepon Mbak Winda. Mbak Winda, ada nggak rumah di sana? Oh, ada. Oh, Mbak Winda sebagai mediator saya untuk bisa beli rumah di Mamuju. Itu namanya mediator, mediasi itu di tengah-tengah. Ya, bisa dipahami ya. Atau jenengan ketemu saya hari ini di mediasi apa? Di mediasi Mas Akil. Nah, ini adalah Mas Akil di tengah-tengah, ini saya. Jadi teman-teman di X-nya itu mediasi itu seperti itu. Kalau moderasi bagaimana? Moderasi itu di sini. Itu di video saya ada semua ini penjelasan
tentang mediasi, moderasi itu ada. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya begini. Apa namanya? Ini pengetahuan, ya. Ini pengetahuan. Ini contoh saja. Atau contoh yang atas tadi apa ini? Motivasi dan kinerja. Oke. Yang X ini motivasi, yang ini tadi kinerja, ya kan? Biasanya kalau moderasi ditimbulkan dengan Z ya, teman-teman ya. Ingat-ingat Z. Kalau mediasi tetap Y, tapi Y pertama. Kalau moderasi itu biasanya dikategorikan atau disimbolkan dengan. Nah, moderasi itu apa? Moderasi itu definisinya adalah variabel yang menguatkan atau melemahkan hubungan ini. Contohnya, tadi motivasi berpengaruh dengan kinerja. Artinya apa? Kalau motivasi seseorang naik, mesti kinerjanya naik. Misalnya jenengan nih, habis berantem sama siapa gitu di rumah ya, kemudian kerja, motivasinya kan turun. Males. Akhirnya apa? Kinerjanya pasti turun. Tapi kalau dari rumah jenengan bahagia, udah bahagia banget lah, masuk ke kantor, bahagia kan, motivasinya tinggi, kinerjanya pasti akan tinggi, akan sumringah, akan senang dilihat. Nah itu. Kalau ditambah moderasi, coba ditambah dengan Islamic value. Nilai Islam dalam bekerja itu adalah ibadah. Ya kan? Ini moderasinya Islamic value. Islamic value. Jadi nilai Islam. Jadi Islamic itu kerja itu kan sebagai ibadah ya. Ibadah menafkahi anak istri, keluarga itu ibadah. Nah, kalau kita mempunyai kepercayaan bahwa kerja adalah ibadah, itu menguatkan atau melemahkan motivasi dalam bekerja. Coba teman-teman dijawab. Menguatkan atau melemahkan motivasi teman-teman dalam bekerja? Menguatkan. Menguatkan. Ya, betul. Nah, itu namanya moderasi. Moderasi itu menguatkan atau melemahkan. Teman-teman, kalau lihat artikel nih, semisal saya buka di Google ya, teman-teman bisa melihat misalnya peran moderasi apa ya? Sebagai pengaruh motivasi terhadap kinerja di moderasi apa ya? Ini aja dulu. Nanti muncul nggak judulnya? Lagi. Nah, ini pengaruh, ini contoh nih, pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dimoderasi oleh masa kerja. Masa kerja nggih. Ya tinggal dilihat sini. Semakin lama masa kerja kita, itu semakin meningkatkan kinerja enggak? Nah, itu nanti di penelitian-penelitian boleh. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak Dokter. Oke, nanti kita cukupkan sampai jam 10 ya, maksimal ya. Siapa? Oke. Ya, Pak Dokter. Ya. Ingin bertanya, saya cuma menambahkan tadi yang disampaikan dari Pak Alamsa. Pertanyaan sebelumnya, ini terkait penggunaan metode dan metodologi dalam penelitian. Ya. Tadi kan sempat dibahas memang bagaimana kita memfokus metodenya menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Ya. Nah, dalam suatu penelitian, dua metode ini kan akan selalu digunakan. Nah, cuma yang saya mau nanyakan, kalau dalam penelitian itu, apakah judul atau hal permasalahan yang kita mau teliti itu akan mengatur dengan sendiri nanti metode kuantitatifnya dominan atau kualitatifnya dominan, atau mungkin pada saat nanti dilakukan penelitian baru ketahuan maka menggunakan yang mana dominan. Nah, karena contoh misal kalau kita bicara kuantitatif itu kan lebih kepada angka-angka yang secara statistik yang kita
tuangkan. Nah, kalau Ya. kualitatif mungkin sebaliknya. Nah, kalau misal kemarin Pak Dokter saya sempat meneliti di S1 itu kan salah satu mengukur kesehatan bank, Hmm. kesehatan bank berdasarkan pembiayaan yang bermasalah. Jadi secara otomatis itu lebih kebanyakan metode kuantitatif yang digunakan karena angka-angka yang kita lihat. Nah, tapi secara prinsip juga metode kualitatif pun kita gunakan di situ. Tapi jelas kalau melihat dari judulnya mengukur kesehatan bank terhadap pembiayaan bermasalah, maka secara sederhana pasti kita mengambil kesimpulan pasti metode kuantitatifnya akan lebih dominan. Nah, tapi kalau misalnya bisa saja mengukur terkait SDM yang mengukur mau mencari tahu sejauh mana tentang perilaku, biasanya kemungkinan besar kualitatifnya akan lebih dominan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apakah judul itu, setiap judul yang kita mau teliti, itu memang sudah menggambarkan nantinya judul ini mendominasikan antara kualitatif atau kuantitatif, atau mungkin tidak ada pengaruhnya begitu, Pak Dokter? Oh ya, terima kasih Pak Asrul ya. Oh, pertanyaan yang bagus nih Pak. Jadi kita masuk ke ini ya Pak Asrul ya, the Research Onion. Research Onion ini kan kita bisa tahu sebenarnya peta penelitian kita apa. Nah, sebelum judul ya. Jadi yang baik itu sebenarnya judul itu nomor sekian. Yang penting itu masalah apa yang akan kita teliti itu yang paling penting. Nah, kuantitatif itu tidak hanya begini Pak. Misal ya, saya meneliti tentang profitabilitas atau likuiditas perusahaan yang terdaftar di di BEI semisal. Ya, saya mau meneliti profitabilitas perusahaan ABC yang terdaftar di BEI. Oke. Nah, itu kuantitatif enggak? Kuantitatif. Kita bisa mengambil bentar ini Mas. Oke. Saya mau meneliti tentang perusahaan atau profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Yang kita ambil apa? Yang kita ambil adalah data-data sekunder. Nah, data itu ada dua, teman-teman. Ada data sekunder, ada data primer. Coba tak tuliskan ya. Ada data itu ada dua. Ada sini ya. Ada data primer, ada data sekunder. Namanya primer itu kan utama. Berarti nomor satu gitu aja. Data sekunder itu kan ya second ya. Second itu ya kedua, dua gitu aja biar mudah diingat. Data primer itu adalah data yang kita ambil langsung dari responden. Responden kita orang, ya kita ambil data nih, ngasih kuesioner, ngasih pertanyaan, kita dapat itu data primer. Kalau data sekunder itu data yang sudah diolah dulu oleh perusahaan baru kita ambil. Artinya kita dapat second nih, ya. Sekunder itu second. Second itu sudah diolah dulu, kemudian kita ambil data itu. Contoh laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan di perusahaan sudah ngolah tuh. Jadi laporan keuangan sudah itu. Menurut perusahaan itu namanya data primernya perusahaan. Kemudian kita menggunakan data primer itu jadi data sekunder. Ya, jadi data sekunder itu ya data yang sudah diolah terlebih dahulu oleh yang bersangkutan, kemudian kita pakai. Contoh laporan keuangan. Ya. Nah, kalau data primer, data yang kita ambil langsung dari responden. Nah, oke. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi itu, kita balik lagi ke ini, ya. Nah,
teman-teman bisa lihat di sini. Yang saya garis merah ini kualitatif. Oke, kita abaikan kualitatif pada bagian ini. Nah, di sini ada eksperimen, ada survei, ada archival research. Yang disebut archival research tadi itu adalah data sekunder. Jadi teman-teman, ini termasuk apa? Kuantitatif. Archival research itu pokoknya data sekunder, apapun itu bentuknya, biasanya ya laporan keuangan ya, rata-rata, itu kita pakai, itu kuantitatif. Yang tidak saya garis merah di bawah ini adalah metode kuantitatif. Kedua, survei. Ya, survei penyebaran kuesioner, ya, kemudian apa namanya, penyebaran kuesioner ada dua ya. Ada penyebaran kuesioner yang dia itu mencentang ya ke orangnya, nah itu juga termasuk dalam kategori kuantitatif. Kita apa namanya, semisal di perusahaan ABC sudah kita dapat laporan keuangannya, kemudian saya pengen melihat juga SDM-nya nih, saya sebar kuesioner ke mereka, itu juga termasuk apa namanya, kuantitatif. Jadi jenengan menggunakan kuantitatif dua kali atau yang disebut sebagai multi, ini Pak, multi metode kuantitatif. J. Jadi kuantitatif dua kali. Satu menggunakan archival research, data laporan keuangan, satunya menggunakan survei. J. Jadi bisa Pak. Terus kemudian eksperimen. Eksperimen itu ada penelitian yang ada pertanyaan. Pertanyaan sudah kita buat, tinggal menjawab saja. Jadi di dalam eksperimen atau survei itu ada biasanya kalau survei enggak ya. Kalau survei itu cuma pertanyaan kita tinggal nyintang-nyintang saja. Contoh kayak gini ya, coba carikan di Google ya. Contoh kuesioner penelitian. Nah, kayak gini tinggal kita centang. Nah, kelihatan ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman bisa search di Google. Nah, kira-kira itu Pak. Tidak saya kuantitatif, saya kuantitatif mengambil data sekunder, kemudian saya meliti orangnya, itu jadi kualitatif, belum tentu. Kita lihat dulu, mau in-depth review atau mau melakukan hanya survei saja dengan kuesioner sudah cukup, itu termasuk kuantitatif tapi multi metode kuantitatif Pak namanya. Oke, begitu Pak? Siap, makasih Pak Dokter. Jadi sami-sami. Ada lagi? Atau cukup? Assalamualaikum, Dirlan, Pak Dokter. Oh, Dirlan, ya ini terakhir ya. Ya. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah karena saya masih diberikan kesempatan. Iya. Ya, awalnya saya ucapkan sangat bersyukur sekali Pak Dokter karena bisa mendengarkan ilmu-ilmu dari Pak Dokter yang sharing, di samping penjelasan yang alhamdulillah lengkap. Kemudian di samping itu ada juga referensi baik dalam channel YouTube atau tadi penelitian di ResearchGate. Ya, sebagian saya sudah beli dan alhamdulillah kebetulan banyak sekali yang saya mau tanyakan Pak Dokter. Cuma saya lihat ini ada referensi, ya. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa apa namanya ini mendengarkan sharing ilmu dari Pak Dokter ini. Nah, kemudian karena ini masih awal, saya rasa akan banyak timbul pertanyaan ketika kita sudah melakukan penelitian yang gambaran yang pertama kan sih memang awalnya ingin melakukan secara kualitatif. Cuma dari informasi teman-teman katanya itu susah ya, ada masukan susah dan kebanyakan orang memilih kuantitatif. Tapi saya maunya penelitian saya ini ada dampak. Artinya tidak sekedar membuat penelitian tesis tapi ternyata tidak digunakan. Ternyata tidak digunakan. Jadi efek. Ya. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan sini Pak Dokter, ketika kita melakukan
ini penelitian secara kualitatif, kira-kira judul apa judulnya? Jangan sampai ternyata judul ini harusnya itu kuantitatif. Tapi sebenarnya kita mau yang kualitatif, cuma jangan sampai kita salah memilih judul. Ya, begitu Pak Dokter. Siapa tahu ada tips-tipsnya bagi judul-judul yang berarti itu kita kualitatif itu. Berarti itu penelitian kualitatif. Yang kedua, Pak Dokter, pertanyaan kedua itu judul apa yang mudah dan bisa kita selesaikan. Ya, jangan sampai kita ternyata judulnya bagus sekali, kita maunya eh, apa itu ada manfaatnya buat organisasi, tapi ternyata susah kita tidak kita tidak bisa laksanakan, tidak bisa tuntaskan begitu. Mohon maaf tambah lagi Pak Rektor, kira-kira bagaimana kita mencari Kasih kesempatan permasalahan. Pak Sananti satu kali. Ya, bagaimana mencari permasalahan? Oh, bilang ini kualitatif. Iya, jangan sampai ada masalah kita dapat. Oh, ternyata masalah itu harus diselesaikan dengan kuantitatif. Tapi saya mau tanyakan kira-kira bagaimana kita mencari suatu permasalahan yang berarti ini kualitatif, ini kita harus selesaikan dengan kualitatif. Iya, mudah-mudahan jelas pertanyaan saya, Pak Dokter. Iya, mohon Ya, bantuannya. Terima Terakhir kasih. ini. Assalamualaikum warahmatallahi ya, Pertanyaan Mungkin terakhir. wabarakatuh. Pak bisa, Pertanyaan terakhirnya ya. singkat saja Terakhir Pak ini ya. Dokter. Terakhir Bisa ya. saya kadang boleh, boleh, jauh. boleh. Ya izin Pak, saya Basri Muin Pak. Terakhir Kebetulan saya ini. sekarang ada di Jakarta. Saya terlupa jamnya, ternyata beda waktu. Oh ya, Jadi sepotong saya dengar dalam rangka metode penelitian ini. Saya kan berminat mengambil manajemen Pak pemasaran Pak Dokter. Saya secara faktual saya bikin rumah produksi ikan asap. wow, enak Kira-kira sekali itu. metode apa yang cocok untuk saya lakukan itu? Iya Pak. Oke. Mohon petunjuk kira-kira metode apa dalam penelitian yang cocok untuk itu Pak. Makasih. Japri saja Pak, Japri. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Basri sama Pak Dirlan ya. Oke, pertama gini Pak. Untuk Pak Dirlan dulu ya. Yang pertama, biar cepat. Ini kan cepat ya. Yang pertama itu penelitian. Penelitian itu harus tempat ya. Jadi tempat penelitian itu wajib ada jenengan di organisasi sendiri aja. Berarti kalau Pak Dirlan di apa tadi Pak Dirlan? Saya lupa. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mamuju. Oke. BKPSDM ya. Oke, berarti Siap. jenengan penelitiannya di BKPSDM Pak. Insya Allah. Nggak usah keluar ini biar cepat. Terus kedua, sama dengan saya lupa tadi Mbak Winda tadi, masalahnya apa? Nah, kadang kita menentukan masalah itu, masalah apa ya susah, ya. Masalah apa itu, misalnya gini, sekarang saya tanya semuanya nih, misalnya, ada masalah apakah di perusahaan teman-teman? Nah, teman-teman mulai sekarang sudah harus melihat ada masalah apa. Masalah itu terjadi ketika ada ketidakkonsistenan, biasanya itu ya. Misal, jadi saya contohkan tadi, 9 tepat harus sudah bekerja, jam 9.30 baru masih ngopi, masih rokok kan, belum bekerja, itu masalah. Biasanya masalah timbul ketika terjadi ketidakkonsistenan. Itu satu. Kemudian biasa masalah timbul itu ketika tidak adanya keadilan. Biasanya ya, ketidakkonsistenan, keadilan itu ya contohnya adil itu kan seimbang. Ketika saya kerja 8 jam harus gajinya 1 juta misal. Saya kerjanya 8 jam 9 jam harusnya ada reward, ada apa. Ya, kemudian ketika saya berprestasi ada nggak reward dan seterusnya. Itu paling tidak ada dua itu. Kekonsistenan sama keadilan. Itu kita bisa melihat di organisasi kita. Nah, kemudian kita identifikasi itu masalah apa yang terjadi. Contoh tadi, masalah kinerja Pak. Oke, apalagi masalah
kemalasan. Tulis aja nggak apa-apa. Masalah Pak, kecurangan. Kecurangan ada namanya cyber loving ya. Cyber gini ya tulisannya cyber gini ya. Cyber loving. Ada malas-malasan atau niat untuk berpindah cerita ke jenengan, saya itu pengen keluar ya, ini bosnya kurang ajar ya, semisal kayak gitu. Ada namanya intention to leave. Apa tulisannya gini ya, leave. Dan seterusnya. Ini jenengan tulis saja. Nah, setelah jenengan tulis, tolong dideskripsikan. Ini rutenya. Dideskripsikan itu jenengan tulis masalahnya apa yang terjadi. Kinerja itu tulis saja. Nggak perlu kita membuat tulisan yang bagus dulu, nggak perlu. Tulis saja masalah ini karena masalah. Kalau kita sudah mengetahui masalah, contoh masalah kemalasan di tempat kerja, ya. Kemudian silakan datang ke Mas Akil nih, misal dosen pembimbing. Mas Akil, di tempat kerja saya itu ada masalah kemalasan yang susah untuk diatasi. Faktornya apa atau Mas Akil kira-kira? Nah, dari masalah ini jenengan nanti akan disarankan mencari artikel tentang kemalasan kerja. Ya, kemudian cari artikel ini rutenya ya, cari artikel. Nah, dari artikel ini teman-teman akan membaca kemalasan itu dipengaruhi apa saja. Oh, dipengaruhi oleh gaji, dipengaruhi oleh pimpinan, ya. Karena pimpinannya nggak tahu datang, nggak pernah ngecek, nggak pernah menilai kinerja, atau gajinya yo nggak naik-naik, misal sehingga dia malas kerja. Artinya saya kerja keras dengan kerja santai, dengan sambil tidur ya gajinya sama. Itu dari artikel itu menunjukkan kayak gitu. Oke, setelah artikel lihatlah metodologi yang digunakan. Nah, enak kan? Jadi kita tidak perlu memahami semuanya, metodologi semuanya, tapi kita punya referensi. Oh, rata-rata artikel yang berbicara tentang kemalasan itu menggunakan kuantitatif. Nah, kuantitatif. Oh, kuantitatif apa nih? Survei kah? Atau apa namanya tadi? Eksperimental kah? Apa-apa? Di artikel itu pasti sudah ada. Pasti sudah ada. Pasti sudah ada. Nah, jenengan akan mudah menentukan mana sih yang saya pakai. Dan setelah itu jenengan pahami metodologinya di artikel tersebut. Itu Pak, itu yang menurut saya paling cepat. Kalau sudah ketemu itu, kan orientasinya jenengan kan nanti mesti membuat artikel ya. Di akhir tesis itu kan diminta buat artikel. Nah, artikel yang bagus itu ya rutenya seperti ini. Masalahnya apa, kemudian ada referensi terdahulu, kemudian metodologinya apa. Itu yang mendasar, yang paling penting Pak Dirlan. Jadi untuk judul-judul di apa namanya di internet udah banyak banget. Kayaknya di sini juga sudah ada, di YouTube saya itu ada kayaknya. Cara mencari ribuan artikel dalam dan gratis ya. Mana ya? Cara membuat ini. Nah, ini. Cara download artikel yang berbayar secara gratis ini ada. Terus nah ini nih. Cara mencari dan download ribuan artikel di Perpusnas. Nah, satu lagi, jenengan wajib punya akun Perpusnas. Sudah punya belum? Akun Perpusnas? Belum Pak Dokter. Belum. Ini nih. Kemarin saya coba daftar, tapi kayaknya butuh, saya lupa itu ada yang tidak bisa saya apa. Pakai KTP. Kami sudah punya, Dok. Sudah ya? Oke, kalau yang belum punya silakan daftar. Ini saya ada cara daftarnya. Bisa dicek ya. Oke, saya kira itu untuk judul apalagi ini yang sederhana nih, coba saya praktekkan di sini ya. Yang paling sederhana, nggak usah ke Perpusnas, tapi ini artikelnya
ranking bagus lah. Teman-teman buka emerald.com ya. Buka emerald.com. Nah, kemudian ini kemudian di sini ada pilihannya. Jangan tulis di sini. Langsung ini dulu. Klik Advanced Search. Nah, di sini ada ini centangnya jurnal artikel ya. Artikel. Kita tulis di sini. Misal saya berbicara tentang performance ya. Harus mencarinya dengan menggunakan bahasa Inggris. Performance atau performance appraisal, penilaian kinerja. Harus bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Inggris ini dari sini tadi. Nah, misal kemalasan. Kemalasan itu atau cyberloving ya. Salah satu. Ini ya, cyberloving. Tulisannya benar gini apa ya? Coba tak cek dulu. Karena kalau kita salah menggunakan keyword ya, oh gini, sorry. Nah, yang benar ini. Nah, ini ya, cyberloving. Nah, kemudian all field-nya diklik, kita cari yang title. Nah, title. Artinya, kata-kata cyberloving itu wajib ada di title. Kemudian tahunnya nih, 2020 sampai 2023 lah ya. Terus ini yang penting, access type-nya, itu jenengan klik yang only open access. Klik. Kemudian di search. Link. Nah, udah nemu nih. Nah, kan? Udah ya, tinggal jenengan klik aja di sini PDF-nya. Ini gratis, tinggal di-download aja. Nah, udah ketemu kan? Nah ini loh Pak tadi, desain metodologi. Nah, the study collected quantitative data. Sudah jelas ya Pak ya? Kuantitatif data. Ini di abstraknya. Kalau jenengan mau detail tentang metodologinya, jenengan di bagian bawah pasti ada metodologi. Nah, ini. Coba dilihat nih. The study use the cross-sectional. Ya, cross-sectional survey. Kita lihat di PPT saya tadi, ada nggak cross-sectional? Ada nggak, Pak? Ini ya, sudah kelihatan? Sudah ya Pak Dirlan, nah, ini ya. Nah ini jelas. Nah ini ada cross-sectional. Ini jelas. Ya. Nah itu kira-kira mempercepat bagaimana kita menentukan judul, kemudian metodenya menggunakan apa, itu alurnya yang saya jelaskan di sini. Oke, itu nggih, Pak Dirlan nggih. Kemudian, terima kasih nah ini, Pak Dokter. ya sama-sama. Ini ada, ini saya rekam, nanti saya bagikan rekamannya. Kalau ada tadi tutorial yang belum sempat teman-teman ikuti, nanti bisa diulang. Nah, kemudian manajemen pemasaran tadi Pak. Nah, pertama Pak, yang perlu dilihat itu, kalau menggunakan kuantitatif, itu jumlah karyawan. Ada berapa Pak karyawan Pak? Ada 5. Kalau 5, kuantitatif belum Pak. Nah, kalau jadi gini, kenapa kok belum Pak? Kuantitatif kok 5 kok nggak masuk? Alat analisis itu ada banyak. Ada Smart PLS, ya. Ada Amos, ada Stata, ada SPSS, dan lain-lain. Nah, ini ada minimal data yang harus kita input. Jadi berapa data yang harus kita input sehingga dia bisa jalan dengan bagus. Ya paling tidak kalau kita melihat minimal data untuk uji validitas ya sekitar ya antara 30-an lah. 30-an. Atau jenengan nih semisal pengen UKM di tempat saya ada banyak Pak, ada 10. Karyawannya ada berapa? Rata-rata 5.
Berarti 5 kali 10 kan sudah 50 nggih, Pak? Iya. Nah, itu boleh. Kita menggunakan kelompok. Kelompok kita gunakan. Ada berapa kelompok? Nah, itu boleh. Semisal, jadi semisal berkaitan pemasaran pada kelompok tani di desa A, itu Pak ya. Ya. Nah, setiap kelompok itu karyawannya 5. Berarti 10, Pak. 10. Semisal karyawan 10 nggih, 10 dan ada 6 kelompok semisal. Ada 6 kelompok, berarti totalnya kan 60 nggih. 60 karyawan pada kelompok tani itu semisal. Jadi 10 orang di dalam satu kelompok. Nah, satu kelompok kita punya 6 kelompok. Berarti 6 kali 10 karyawan, ada 60 karyawan itu boleh. Jadi minimal 30, Pak, biar bisa ngecek validitas. Alasannya kenapa 30? 30 itu agar kita bisa cek validitas dan reliabilitas data. Ini yang penting, Pak. Oke, gitu Pak Basri. Siap, Pak. Makasih. Sami-sami. Ini menarik ya diskusinya ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti jika ada yang belum dipahami ya, nanti bisa chat Mas Akil atau komen di YouTube juga nggak apa-apa. Saya balesi, jadi saya senang banget. Saya punya banyak teman-teman ya yang belajar itu lewat YouTube, banyak banget. Mahasiswa dari mana-mana itu mungkin kesulitan memahami apa yang disampaikan dosennya, atau mungkin dia lagi ngantuk gitu ya, sehingga kurang bisa memahami, dan alhamdulillah itu bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, saya kira itu ya diskusi yang menarik pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke mungkin saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya senang sekali hari Minggu tapi tetap produktif ini. Semoga teman-teman semuanya, Bapak Ibu sehat selalu ya, diberi kelancaran dalam kuliah S2 di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Pak Dokter. Halo Mas Samsul. Ya, cukup Mas Akil. Ya, makasih banyak Mas. Ini sebenarnya ada semester 2 yang jadwal matrikulasinya telat. Jadi kita pindahkan di semester 2, harusnya kan di awal sebelum semester 1, Mas. Makanya makanya nih topiknya kita ubah menjadi penelitian ilmiah. Jadi kami memang mencarikan dosen-dosen terbaik yang ada di luar Sulawesi untuk mengampu mata kuliah matrikulasi ini, Mas. Jadi semoga terima kasih dari kami pengelola Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pekan depan, Jumat Sabtu depan, kami sudah melakukan perkuliahan untuk semester 2 kelas ini, Mas. Mohon doanya semoga lancar dan teman-teman selalu sehat. Mas Samsul juga dan keluarga serta semakin sukses di Smart Training. Nanti tunggu, mungkin udah ada informasi ke teman-teman. Ada branch manager tadi Muamalat di Gorontalo. Ada Pak Kapolsek juga, barangkali ada pelatihan-pelatihan yang ingin diadakan teman-teman di pemerintahan Sulawesi Barat juga, nanti komunikasi bisa berlanjut lagi, Mas. Insyaallah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Halo. Ya, siap. Buat teman-teman, sampai ketemu di kelas Jumat Sabtu pekan ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Masih ada sebentar sore ya, Bapak Ibu, buat dari Mas Dr. Sahrial Sadik, Mas Samsul, sebentar sore yang akan mengisi. Mas Syahril. Oh ya, oke. Kebetulan yang mengampu mata kuliah metodologi nanti insya Allah saya sendiri dan ada teman satu. Mantap. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Samsul. Sampai ketemu di forum akademik selanjutnya atau di forum-forum ilmiah yang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan dan
hari libur ini sudah beberapa kali reschedule ini sebenarnya. Ya, Oke, terima saya kasih. hampir Assalamualaikum lupa, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam lupa. warahmatullahi Terakhir wabarakatuh. terakhir Terima itu kasih ayah. Pak Udah, Dr. ya. Samsul dan Pak Dr. Ya, Akif. sama-sama. Terima kasih Terima kasih Pak kembali. Dokter. Terima Oke, kasih. sami-sami. Ya.